selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang cemburu. Nah, siapa yang masih suka cemburu sama pasangannya? Katanya sih cemburu itu bumbu cinta. Menurut kalian gimana? Kira-kira gimana ya cara menghadapi rasa cemburu biar nggak merusak hubungan kita? Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan juga share video ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita bahas dulu cemburu itu apa. Jadi cemburu itu adalah emosi kompleks yang dirasakan seseorang, dimana di dalamnya itu meliputi rasa takut, curiga, marah, dan juga emosi negatif lainnya. Dalam suatu hubungan, cemburu itu merupakan hal yang normal teman-teman. Tapi ada nih cemburu yang jatuhnya malah jadi ekstrim. Menurut penelitian sih, cemburu-cemburu ekstrim itu berakar dari rendahnya self-esteem atau harga diri seseorang, tingginya tingkat kecemasan, dan juga adanya rasa takut akan pengabaian. Nah, kita bahas dulu nih ya, gimana sih si cemburu ini? Biasanya cemburu ini merupakan suatu sinyal bahwa seseorang merasa terancam atau mungkin ada sesuatu yang tidak beres di hubungannya. Nah, cemburu ini jadi sehat ketika sinyal tadi kita gunakan untuk melindungi dan juga memperkuat hubungan kita atau mungkin memperbaiki hubungan kita ya. Tapi cemburu juga bisa jadi nggak sehat atau destruktif ketika si cemburu ini malah membuat kita mengeluarkan perilaku-perilaku toksik seperti jadi posesif ke pasangan. Terus gimana dong caranya menghadapi si cemburu ini biar nggak merusak hubungan kita? Pertama-tama, kita perlu banget untuk cari tahu akar atau pemicu cemburu ini. Kenapa sih jadi penting? Karena dengan begitu kita bisa tahu nih nanti solusinya apa. Misal, kamu cemburu karena perilaku pasangan kamu, boleh komunikasi tentang batasan. Atau kalau ketika kamu cemburu sama teman pasangan kamu, mungkin bisa diajak untuk mengenal teman-teman pasangan kamu. Atau mungkin ketika kamu merasa cemburu karena kamu membandingkan dirimu dengan temannya pasangan atau mantannya pasangan. Nah, ini kan kayak tentang insecure gitu kan. Bisa banget kalian tonton video aku tentang insecure ya. Nanti aku kasih cardnya di atas. Atau mungkin justru cemburunya karena pemikiran dan perasaan kita sendiri tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi kan, makanya kenapa penting banget untuk cari tahu apa sih yang menyebabkan kita cemburu sama pasangan. Bisa juga nih cemburu karena memang attachment style pasangan kita dan ataupun diri kita ya. Mungkin nanti aku akan bahas tentang attachment di next video. Mau nggak? Yang kedua, caranya kita perlu banget untuk komunikasi sama pasangan. Aku udah sering banget kan jelasin tentang kenapa sih komunikasi. Karena dengan komunikasi kita bisa mengungkapkan atau menyampaikan perasaan-perasaan kita. Misalnya kita nyaman dan gak nyamannya di hubungan itu gara-gara apa, mungkin karena perilaku pasangan dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa komunikasi tentang batasan-batasan dalam hubungan kita, ataupun komunikasi tentang harapan-harapan kita dalam hubungan. Jangan sampai kita memiliki harapan yang tidak realistis dalam hubungan kita, atau justru gak pernah komunikasi tapi malah kode-kode hates. Pasangan kan gak bisa baca pikiran kita ya. Makanya kenapa komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu hubungan. Jadi kalau kamu mengomunikasikan rasa cemburu kamu ke pasangan, berharapnya nanti kalian berdua bisa sama-sama cari solusinya apa nih. Dan kayak pasangan itu makin memahami nih, ternyata pasangan aku seperti ini ya, dia gak suka nih kalau aku kayak gini. Jadi kan semuanya lebih jelas, clear gitu kan, ketimbang kayak masih gondok-gondokan sendiri. Semakin kita sering ngobrol dengan pasangan, kita akan jadi belajar untuk semakin terbuka juga dengan pasangan. Dengan begitu, hubungannya akan jauh lebih sehat lagi. Cara yang ketiga, bisa dengan belajar mindfulness. Sadar gak sih kita tuh mungkin selama ini sering banget mikirin hal-hal negatif yang di masa lalu dan di masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi juga. Makanya kenapa penting banget untuk belajar tentang here and now. Jadi kita harus fokus sama apa yang lagi kita jalani saat ini. Saat ini aja, gak perlu mikirin yang ke belakang, gak perlu mikirin yang di depan-depan banget. Kalau misalnya pikiran kita selalu penuh sama hal-hal negatif, kita kan jadi kayak menutup pintu-pintu kebahagiaan, karena pikiran kita isinya cuma cemas, takut, marah, kecewa. Nah, makanya kenapa penting banget untuk belajar tentang here and now atau mindfulness.
Sadarilah bahwa setiap orang itu punya masa lalunya masing-masing. Tapi kan sekarang yang penting dia udah sama kamu nih di masa ini. Jadi sekarang lebih fokus aja gimana caranya mengembangkan dan memperbaiki kualitas hubungan kalian lagi. Jadi jangan terpacu sama hal-hal negatif yang ada di belakang. Salah satu cara untuk melatih mindfulness adalah dengan melakukan meditasi. Buat kalian yang bingung gimana caranya meditasi, bisa banget download aplikasi Relief. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya Relief itu apa. Download aplikasi Relief di Google Play Store. Terus kalian pilih paket seri meditasinya dan jangan lupa masukin kode voucher Arlin X Relief untuk dapat diskon 20% pada pembelian paket meditasi selama 1 tahun. Seru banget kan? Coba deh kalian download aplikasi Relief dan mulai belajar meditasi di rumah. Gampang banget loh. Cara yang terakhir atau cara yang keempat adalah dengan belajar percaya sama pasangan. Percaya itu kan penting banget ya, elemen penting di dalam suatu hubungan yang sehat. Makanya kenapa kita perlu banget untuk memberikan kepercayaan kepada pasangan. Ajari pasangan untuk memegang kepercayaan. Jangan sampai si cemburu ini malah bikin kita jadi orang yang negatif, malah jadi ngekang pasangan, ngontrol pasangan, ngelarang-larang pasangan, jadi posesif gitu loh. Kayak yang cek handphone, cek sosmed, capek banget kan. Kalau nantinya di ujung-ujung malah pasangan kamu yang merusak kepercayaan dengan berkhianat atau yang lain, ya udah biarin aja, itu semua di luar kendali kamu. Yang penting kalian udah melakukan semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan ini. Selebihnya ya udah terserah pasangan kamu, jangan juga menyalahkan diri kamu. Nah itu tadi penjelasan tentang cemburu. Katanya sih cemburu itu tanda cinta, tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada pasangan dengan cara lain yang lebih sehat ketimbang dengan menggunakan cemburu. Salah-salah malah si cemburu ini merusak hubungan kita, nggak mau kan. Makanya yang wajar-wajar aja, cemburu boleh tapi jangan berlebihan. Sekian video dari aku. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah. Atau kalau pengen cerita-cerita, boleh banget lo DM ke Instagram aku @arlinain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!